Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan makalah kami dengan berjudul Sosiologi Hukum Islam, Manfaat dan Perkembangannya. Adapun pemakalah pada kelompok pertama yaitu yang disusun oleh Ridho Al-Faujar, Adi Rahman, Alvin Kurniawan, dan Zain Muzaki Mahir. Langsung saja kita langsung ke rumusan masalah agar kita tahu apa saja yang akan dibahas pada pemakalah kami. Yang pertama, apa pengertian dan ruang lingkup dari sosiologi hukum Islam? Yang kedua, bagaimana sistematika dan hakikat dari sosiologi hukum Islam? Yang ketiga, apa saja manfaat dan perkembangan sosiologi hukum Islam dalam masyarakat? Adapun tujuan dari makalah kami yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dan ruang lingkup sosiologi hukum Islam. Yang kedua, mengetahui sistematika hakikat sosiologi hukum Islam. Yang ketiga, menganalisis manfaat dan perkembangan sosiologi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat muslim. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang akan dibawakan oleh saudara Ridho Al-Faujar. Waktu dan tempat kami persilakan. Pembahasan A. Definisi sosiologi. Sosiologi terdiri dari dua bahasa dan dua kata. Pertama yakni socio atau societas yang merupakan bahasa Latin yang bermakna kawan atau masyarakat, serta logos yang berasal dari bahasa Yunani yang bermakna sebagai ilmu. Pengertian berdasarkan makna sosiologi adalah ilmu-ilmu tentang secara masyarakat atau ilmu yang mempelajari cara interaksi dengan teman, keluarga, dan masyarakat. Secara umum, sosiologi adalah ilmuwan yang mempelajari tentang masyarakat, interaksi sosial, dan proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Sedangkan hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang mengatur kehidupan umat Islam. Makna sosial hukum Islam adalah kajian tentang hukum Islam dalam hubungan dengan realitas sosial masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi makalah dari kelompok pertama yang berjudul sosiologi. Nah, secara umum sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, interaksi sosial, dan proses sosial yang terjadi di dalamnya. Sedangkan hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang mengatur kehidupan umat Islam. Maka sosiologi hukum Islam adalah kajian tentang hukum Islam dalam hubungan dengan realitas sosiologi masyarakat. Nah, sedangkan secara terminologi, kata sosiologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia termakna sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahan, baik dilihat dari sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat serta
proses sosialnya. Dari definisi ini tampak terlihat bahwasanya bangunan secara umumnya sosiologi yakni suatu studi yang di dalamnya dibahas mengenai objek, interaksi, massa atau sejarah. Nah, menurut Serjono Soekarto, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya sosial lainnya. Dalam konteks Islam, kajian ini tidak hanya menelah norma-norma hukum Islam, tapi juga bagaimana norma tersebut diterapkan, diterima atau ditolak oleh masyarakat. Nah, adapun ruang lingkup sosiologi hukum Islam, yaitu ruang lingkup sosiologi hukum Islam mencakup berbagai aspek hubungan antar hukum Islam dan masyarakat. Kajian ini tidak hanya terbatas pada norma-norma syariat yang bersifat teologis, tapi juga menyentuh pada bagaimana hukum itu dihidupkan dan dijalankan, bahkan dinegosiasikan dalam kehidupan sosial. Nah, mungkin ini aja dari saya, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zain Mahir. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yang mana saya akan menjelaskan tentang manfaat dan perkembangan sosiologi hukum Islam. Yang mana sosiologi hukum Islam ini sejumlahnya memiliki sejumlah manfaat yang penting secara teoritis maupun praktisnya. Jadi secara teori dan secara praktiknya pun sosiologi hukum Islam memiliki manfaat-manfaat yang sangat banyak. Yang pertama yaitu memahami realitas penerapan hukum Islam, yang mana memahami realitas penerapan hukum Islam ini bisa menjadi akhlak dan moral bagi seluruh rakyat Indonesia ini dengan cara memahami hukum sosiologi hukum Islam ini. Yang selanjutnya yaitu menjembatani antara teks dan konteks, yang mana yang arti menjembatani itu untuk memahami pelajaran-pelajaran sosiologi hukum Islam dengan apa yang terjadi pada realitas ataupun pada kehidupan aslinya. Yang selanjutnya yaitu mendorong reformasi hukum Islam, yang mana hukum Islam sendiri pasti memiliki banyak reformasi tadi, karena banyak hukum-hukum yang terbaru yang mana hukum-hukum ini sebelumnya belum pernah dikaji di masanya Rasulullah ataupun masa-masa sahabat Khulafaur Rasyidin. Yang selanjutnya yaitu menjadi dasar dan kebijakan publik, yang mana pemerintah dan lembaga ini bisa menjadikan sosiologi hukum Islam ini menjadi dasar pada hukum-hukum yang mana hukum ini tuh berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah itu tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan pada makalah ataupun pada presentasi kali ini, yaitu sosiologi hukum Islam merupakan kajian yang sangat penting dalam keseharian sehari-hari untuk memahami agama dan memahami hukum-hukum dalam negara. Hukum Islam tidak hanya menjadi norma, ialah yang bersifat tetap, tetapi juga mengalami dinamika ketika dihadapkan pada realitas masyarakat yang berubah-ubah. Baik, itulah presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.